Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Growing in Christ. Kita sedang membahas mengenai sisi gelap diri. Sisi gelap diri yang merupakan kehidupan yang tidak terelakkan dalam kehidupan yang dialami oleh setiap orang. Dan ini sebenarnya pengalaman unik setiap pribadi dan menjadi keunikan dari pribadi tersebut. Sisi gelap kehidupan merupakan konsekuensi alamiah dari perkembangan hidup. Setiap fase perkembangan manusia itu membentuk keunikan struktur internal pribadinya. Pada tiap fase perkembangan manusia, manusia melakukan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Pola penyesuaian diri tersebut cenderung berulang kembali pada fase-fase berikutnya di dalam perkembangannya. Dia mungkin belajar sesuatu yang berbeda, tetapi ada kecenderungan bagi dia untuk mengulangi pola-pola yang sama. Biasanya, pola-pola ini disebut sebagai mekanisme yang terjadi di dalam diri seseorang untuk mempertahankan dirinya. Manusia berusaha untuk mengatasi situasi hidup dengan cara-cara bertahan. Itu tentunya disesuaikan dengan apa yang dirasanya, yang dipikirnya adalah sesuatu yang aman dan nyaman, agar tetap dapat eksis sebagai seorang pribadi. Dan hal ini merupakan proses alam bawah sadar manusia. Biasanya terjadi itu tanpa disadarinya, dan akhirnya menjadi sisi gelap dirinya. Ini adalah perilaku yang unik pada diri sendiri. Dalam buku Overcoming the Dark Side of Leadership, kita melihat contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab, juga tokoh-tokoh dunia yang terkenal, termasuk contoh pemimpin rohani yang dipengaruhi secara kuat oleh sisi gelap yang dominan. Sisi gelap itu mengganggu pribadi, intrapersonal kita, juga mengganggu aktivitas kita, karena menciptakan kebisingan dalam diri kita. Dia berpotensi untuk menjadi kecemasan dalam diri kita. Namun pada gilirannya sisi gelap diri ini juga itu akan mengganggu relasi interpersonal, mengganggu hubungan antar manusia. Keadaan-keadaan ini sebenarnya mencerminkan sebuah situasi keadaan yang dihadapi oleh pribadi tersebut. Sebut saja barangkali itu merupakan sebuah kekalahan dalam perjuangan atau menang atas situasi. Pola-pola yang dikembangkan itu menunjukkan sebuah keadaan yang mencerminkan. Bisa jadi itu kekalahan dalam perjuangan, atau itu kemenangan atas situasi di mana dia mampu menghadapinya namun dengan cara-cara sendiri, atau dia bertahan agar tidak hancur di dalam menghadapi situasi hidup. Pada umumnya proses dasar pembentukan sisi gelap pada semua orang itu sama. Tetapi detail sisi gelap tiap orang berbeda. Pengalaman hidup kita dengan keluarga, dengan komunitas itu berbeda. Itulah keunikan pribadi. Setiap orang bertumbuh kembang dengan pola yang berbeda, sekalipun dalam keluarga yang sama. Misalnya anak-anak dalam rumah, itu memiliki perbedaan dalam kepribadiannya. Sekalipun nampaknya sikap orang tua sama kepada semua anak. Contohnya, sikap orang tua yang membedakan antara anak menjadi persaingan di antara saudara kandung. Yang satu merasa lebih disayang, satu kurang disayang. Pengalaman penolakan, pengalaman direndahkan, mungkin pengalaman rasis yang dirasakan di dalam komunitas yang begitu menyakitkan. Atau perbedaan strata sosial, termasuk kondisi fisik yang berbeda. Itu dapat menjadi pembentuk sisi gelap kita. Keadaan-keadaan ini itu bisa mengarahkan kita, memotivasi kita untuk melakukan sebuah pembuktian diri. Pengenalan terhadap pengalaman masa lalu itu sangat berarti, sehingga kita dapat mengenal diri kita yang sesungguhnya. Beberapa contoh yang diberikan di dalam buku ini tentang tipe-tipe atau jenis-jenis pribadi
sisi gelap. Yang pertama adalah pribadi yang kompulsif. Pribadi kompulsif ini adalah pribadi yang sadar status, mencari dukungan dan pujian dari pihak otoritas mereka. Pengalaman defisit penerimaan dan pengakuan pada masa perkembangan, dari anak sampai dia besar, itu telah membuat adanya keinginan-keinginan untuk memenuhi apa yang tidak terpenuhi. Defisit penerimaan dan pengakuan sangat erat kaitannya dengan rasa terabaikan, tertolak, ya, tidak merasa dipedulikan oleh orang lain di sekitarnya. Nah, pengalaman ini dapat menimbulkan rasa marah, rasa benci, bahkan keinginan untuk berontak. Pengalaman mengatasi situasi tersebut telah mengajar mereka untuk menekan rasa marah dan kebencian dan menampilkan diri terbaiknya untuk sebuah pengakuan. Misalnya saja, anak-anak berusaha untuk berprestasi demi sebuah penerimaan atau pengakuan dari orang tua. Kalau dia bisa berprestasi, dia mendapatkan aplaus, dia mendapatkan hadiah, dan itu menyenangkan. Atau prestasi yang ditunjukkan di dalam pelayanan dapat saja dianggapnya sebagai syarat bagi penerimaan atau pengakuan di mata pemimpin, di mata jemaat. Bahkan ada yang mempercayai itu juga berbicara mengenai penerimaan di mata Tuhan. Gejala apa saja yang kita bisa lihat di dalam diri pribadi yang kompulsif? Mereka merasa perlu untuk memegang kendali dalam hubungan kerja, dalam rumah tangga. Juga perlu mempertahankan aturan yang ada, tatanannya harus seperti ini. Dia adalah tipe yang gila kerja, perfeksionis. Ya, apa yang dikerjakan oleh dia, proyek-proyeknya, pekerjaannya, pelayanannya, itu sedang merupakan refleksi dirinya. Sehingga dia menjadi orang yang moralistis, kaku dalam relasi, karena itu sedang berbicara mengenai dirinya. Dan dia juga merupakan tipe yang cenderung untuk menghakimi orang lain. Apakah itu orang yang dipimpin, atau itu juga para pemimpin yang ada di atasnya. Tipe yang kedua adalah pribadi narsistik. Pribadi narsistik merasa diri begitu penting bagi tim yang dipimpinnya, memiliki ambisi yang kuat dan mimpi yang besar. Namun sebenarnya dia memiliki rasa rendah diri, di mana dia membutuhkan pujian dari orang lain. Citra diri adalah segalanya untuk memenuhi kebutuhan akan perhatian dan rasa kagum dari orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan di dalam gereja, di mana kepemimpinan hamba disuarakan, narsistik tumbuh menjamur tanpa disadari. Mimbar menjadi tempat menunjukkan kehebatan diri, bahkan mampu memanipulasi, mengeksploitasi orang-orang dalam relasi pribadinya. Orang-orang narsis, mereka bahkan mampu memanipulasi dan mengeksploitasi orang-orang dalam relasi pribadinya. Gejala apa yang kita bisa lihat dalam pribadi narsisistik ini? Mereka cenderung melebih-lebihkan keberhasilan dan kehebatan mereka. Mereka terobsesi dengan nilai kesuksesan dan juga mereka selalu menunggu konfirmasi terhadap performance-nya. Mereka percaya bahwa pekerjaan itu sangat bergantung kepada diri mereka. Kalau dia meninggalkan pekerjaan, kalau dia meninggalkan pelayanan, maka pekerjaan atau pelayanan itu akan menderita karena tidak ada dia. Namun ketika dia menghadapi kegagalan, dia berusaha untuk mencari pembenaran. Itu orang-orang narsis. Itu adalah orang-orang dengan kepribadian. Yang berikutnya adalah pribadi paranoid. Seorang paranoid paling sering dicekam oleh rasa kecurigaan yang berlebihan. Mengapa demikian? Karena ia merasa insecure, tidak aman. Kecurigaannya ini mengarahkan dirinya dengan sikap bermusuhan, bahkan dengan orang yang terdekat, keluarga, teman, rekan kerja. Dia sulit untuk menjadi percaya. Ketika ada orang berbicara berdua, dia hadir di situ, dia
bisa menganggap bahwa orang itu sedang membicarakan dirinya. Gejala-gejala yang nampak seperti itu, dia terlalu sensitif terhadap tindakan atau tanggapan dari orang-orang yang dipimpinnya. Dia takut terhadap pengkhianatan, juga terhadap pemberontakan yang terjadi. Dia takut, dia curiga, sebab karena ketidakpercayaan pada dirinya sendiri. Sehingga ketakutan ini merupakan reaksi berlebihan. Apalagi ketika dia menghadapi kritik. Sekalipun kritik itu disampaikan secara halus. Bagi dia, kritik dianggap sebagai cara atau usaha untuk menjatuhkannya. Dia cenderung memiliki rasa curiga pada orang lain dan menganggapnya sebagai saingannya. Sehingga ia berusaha untuk mengumpulkan informasi yang kemudian dapat dipakainya untuk menyerang orang tersebut. Misal saja dalam rapat-rapat yang dijadikan kesempatan bagi orang untuk berinteraksi. Bagi dia bisa mengatur dan mengontrol orang-orang yang dipimpinnya melalui rapat yang dilakukannya. Namun di sisi lain, ia juga bisa curiga pada rapat-rapat yang dilakukan tanpa kehadirannya. Atau mungkin ada anggota rapat yang bersifat agresif. Dia cenderung berpikir bahwa sikap tersebut ditujukan kepadanya. Dia juga orang yang iri terhadap orang-orang yang memiliki keterampilan tertentu. Apalagi kalau keterampilan itu nampaknya jauh melampaui dia. Dia bisa saja melakukan pembatasan terhadap tugas yang diberikan kepada orang tersebut, agar orang tersebut tidak perlu bertugas dan tidak perlu mendapatkan pujian, sehingga dia membatasi pujian terhadap orang tersebut. Pemimpin paranoid ini biasanya sulit untuk mengembangkan diri dan mempertahankan hubungan dengan orang lain karena sikap kecurigaannya itu. Dia juga menjadi orang yang sulit untuk terbuka, untuk bisa menyampaikan informasi, apalagi tentang pribadinya. Dia takut memberikan informasi apapun karena takut dimanfaatkan untuk menjatuhkan dia. Jadi dari interaksi yang seperti itu, ia nampak sombong, tidak ramah, ia juga menjaga jarak aman dengan orang lain. Lalu pribadi yang berikutnya adalah pribadi codependent. Codependent ini merupakan kondisi emosional yang diakibatkan oleh pengalaman pribadi yang berkepanjangan, yang kronis, yang tidak mengizinkan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya, pikirannya secara terbuka. Dia tidak memperoleh kesempatan itu. Jadi pengalaman hidup telah mengajarkan dia untuk dapat beradaptasi dengan cara-cara tertentu, ya, berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Tidak elok kalau menjawab orang tua. Tuntutan sosial ini mengatur perilaku seseorang dalam berkomunikasi di hadapan publik maupun di dalam rumah. Karena sudah dipercaya bahwa ada sistem sosial yang berkembang, yang diakui, yang diterima dalam komunitas tersebut. Nampaknya banyak orang codependent memilih jalur yang membawanya kepada pelayanan kepemimpinan rohani, karena ini menjadi ranah di mana dia bisa mempedulikan orang lain, di mana banyak orang akan bergantung kepada dia. Namun profesi ini membawanya kepada tantangan yang lain sebenarnya. Itu dapat memunculkan kegelisahan di dalam dirinya. Karena pada saat yang sama, dia harus menghadapi kelompok-kelompok orang yang mungkin berbeda pandangan. Dan dia berusaha untuk menyenangkan semua kelompok, tetapi kenyataan itu sulit. Ia bisa menyenangkan orang tertentu, kelompok tertentu, tetapi terpaksa dia harus mengecewakan yang lain. Bahkan kadang dia harus kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gejala-gejala yang nampak pada diri orang yang codependent, dia tidak bisa berkata tidak. Alasannya hanya karena dia tidak ingin melukai hati orang lain. Itu akan berdampak kepada penerimaan orang lain terhadap dirinya, pengakuan orang lain terhadap dirinya. Jadi sekalipun ia harus terluka, menderita, membayar harga atas keterpaksaan itu, dia akan lakukan. Tetapi dampak secara emosional sebenarnya yang terjadi di dalam dirinya. Dia marah, dia tertekan, namun sekali lagi dia tidak bisa menjadi asertif untuk menyatakan apa yang dirasakannya, apa yang dipikirkannya. Sehingga itu cenderung akhirnya membuat dia menjadi lelah dan akhirnya bisa jadi dia menjadi sakit.
Orang-orang seperti ini bahkan cenderung naif ya untuk bisa menerima tafsiran-tafsiran terhadap ayat-ayat tertentu dari Alkitab yang dipakai oleh orang-orang tertentu yang bermaksud untuk memanfaatkan dia. Karena dia takut untuk melukai perasaan orang lain, jadi dia akan menerima saja secara naif. Dan ayat-ayat yang dipakai itu terpaksa mengatur sikap dan perilakunya. Contoh, para pemimpin rohani bahkan juga anggota keluarga seakan memiliki tanggung jawab moral terhadap jemaat, terhadap komunitas rohani. Sehingga mereka tidak dapat berkata atau berperilaku di luar aturan moral yang dianggap sebagai kewajiban. Nah, hal ini banyak menyebabkan tekanan emosional, stres, dan stresnya cukup besar. Karena sebenarnya di dalam hati mereka itu berontak, gak bisa terima, tetapi mereka harus mengikuti. Karena mereka menempatkan diri mereka pada aturan yang berlaku. Sebagai orang-orang yang menjadi contoh, yang rela melakukan apa saja bagi komunitasnya. Contoh lain, anak yang tidak mendapat hak atau kesempatan untuk berbagi perasaan, untuk berbagi pikirannya di tengah-tengah keluarganya. Dia mungkin ingin mendiskusikan keraguan iman, tetapi barangkali itu tidak elok untuk bicara keraguan iman. Bicara pergaulan sosial, bicara kejatuhan dalam dosa, bicara tentang pikiran-pikiran yang kotor. Atau bahkan ketika dia berusaha untuk mengungkapkan protes terhadap keputusan atau tindakan orang tua yang keliru. Dia tidak bisa melakukan itu, dia hanya ingin menyenangkan pihak orang tuanya supaya dia juga mendapatkan pengakuan. Akhirnya dia menyimpan itu untuk dirinya sendiri. Dia menempatkan diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk menampilkan diri anak baik, anak rohani. Sekalipun pada kenyataannya ia galau karena merasa menjadi orang munafik. Tapi ia harus menjaga nama baik orang tua, keluarga, sebagai keluarga yang terhormat, sebagai keluarga yang menjadi panutan. Mereka cenderung untuk menyembunyikannya, tidak mengungkapkan diri secara lengkap. Jadi ketika dia berbicara, barangkali dia berbicara sepotong, tetapi dia menyembunyikan yang lain. Dia tidak menyatakan emosinya secara jujur. Kadang di kata-katanya dia berkata tentang happy, tetapi sebenarnya hatinya sedih. Hanya untuk supaya dia bisa diterima dan dia bisa orang-orang bisa menerima dia. Anggota keluarga berupaya untuk menyeimbangkan sisi dalam keluarga. Mereka berusaha menyembunyikan masalah-masalah keluarga seakan-akan tidak ada masalah. Mereka berusaha untuk mempertahankan ketentraman di dalam hubungan keluarga. Jadi sebenarnya ada peraturan-peraturan yang tidak diucapkan dan tidak dituliskan, yang telah mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Rasanya tidak elok untuk mendiskusikan pergumulan diri yang dinilai tidak rohani. Kadang mungkin muncul pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang kritis. Ya, barangkali juga ada nafsu yang tiba-tiba muncul, keinginan-keinginan yang tidak sesuai. Segala sesuatu itu ditekan di dalam dirinya. Karena kalau dia menceritakan, tidak baik dalam pandangan orang. Yang terakhir adalah pribadi yang pasif agresif. Pemimpin yang pasif agresif biasa dikendalikan oleh perasaan marah dan takut. Perasaan-perasaan itulah yang memotivasinya sebenarnya untuk enggan ya, untuk menerima melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sekalipun dia tahu apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh dia. Kita bisa melihat gejala-gejala pada diri orang-orang yang pasif agresif. Cenderung menangguhkan tugas, membuang-buang waktu, keras kepala, ya, kadang ngotot dengan pandangannya, padahal itu sebenarnya sebuah alasan saja. Dia pelupa dan juga sengaja menjadi tidak efisien. Kecenderungan untuk menolak dan menghindari tugas itu seringkali disebabkan karena merasa takut gagal. Takut kalau dia seandainya berhasil melakukan tugas itu, maka dia akan diberikan tugas yang lebih besar lagi tanggung jawabnya. Dan dia menyadari kalau ada tanggung jawab yang lebih besar, tugas yang lebih besar yang diberikan kepada dia, maka tanggung jawabnya juga menjadi lebih besar.
dan itu menakutkan bagi dia. Dia adalah pribadi yang cenderung pesimis, mengalami kesulitan dalam menentukan sasaran-sasaran, bagaimana dia mau menerapkan rencana masa depan, ya, karena dibayang-bayangi dengan kegagalan. Kadang dia punya keinginan, punya rencana masa depan, ya, tetapi dia pesimis dengan itu. Orang-orang pasif agresif pun dia resistan terhadap standar penilaian, terhadap penampilannya. Karena itu dia menjadi sangat sensitif. Dia takut kalau dia dinilai. Dia juga cenderung mempercayai bahwa orang gak mendukung mereka. Selalu ada keluh kesah. Dan itu mengganggu efektivitas kerja. Namun ironisnya ya, ketika orang-orang terlibat di dalam apa yang dia sedang kerjakan, dia merasa bahwa orang-orang ini tuh sedang mengambil alih pekerjaan, haknya, dan tidak memberikan kesempatan bagi dia untuk memimpin. Jadi sebenarnya dia merasa serba salah. Karena dia menganggap orang-orang nggak memberi kesempatan kepada dia. Padahal mungkin orang hanya sekedar ingin menolong dia. Dia menjadi impulsif. Bisa meledak secara emosional begitu saja ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkannya. Ketika dia menjadi marah terhadap situasi tertentu, ketika dia menjadi sedih atau frustasi, ya, dan itu ditekan. Tetapi pada saat itu ditekan, itu akan muncul dalam sebuah tindakan, baik secara verbal maupun tindakan perbuatan agresif. Jadi sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan di dalam diri semua sisi gelap, ya, yang dominan di dalam kehidupan kita, yang akan mempengaruhi. Apakah itu akan membuat sebuah kebisingan di dalam diri kita, juga mempengaruhi relasi interpersonal kita dengan orang-orang lain. Bagaimana kita mengenal sisi gelap dalam diri kita? Karena banyak pemimpin memiliki beberapa gabungan ya dari jenis-jenis sisi gelap ini. Namun biasanya ada satu atau dua lah jenis sisi gelap yang dominan, ya. Pada umumnya satu yang sangat dominan itu dan berdampak kuat pada gaya kepemimpinan dan pada gaya relasi kita, baik di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan. Nah, Anda telah melewati proses pengisian kuesioner pengenalan diri dan telah mengetahui tipe atau jenis sisi gelap yang dominan pada diri Anda. Dan bahkan Anda telah mendiskusikannya mungkin ya dengan pembimbing GC atau mungkin dengan kelompok GC. Dan ini menjadi sesuatu yang baik. Mengapa? Karena paling tidak Anda telah mempelajari tentang diri Anda. Harapannya adalah ketika kita mengenal diri kita dengan lebih baik, ya, itu akan menuntun kita kepada penambahan kesadaran, lebih paham tentang diri yang sesungguhnya, serta akan membawa kita kepada sebuah tanggung jawab untuk menaklukkan sisi gelap itu. Kabar baiknya adalah bahwa sisi gelap ini bisa diatasi. Tentunya ada prosesnya. Itu sebabnya di dalam kelompok GC ini kita mau berproses, kita mau berjalan bersama-sama dengan kelompok GC kita, dengan pembimbing kita, agar kita bisa semakin aware dan semakin melihat di dalam keseharian kita bagaimana sisi gelap itu mempengaruhi kita. Pada saat kita aware, maka kita tahu bahwa ini sisi gelap yang biasanya kita bereaksi terhadap situasi tertentu. Kita akan belajar untuk merespon karena kita akan berpikir tentang keadaan itu dan kemudian akan memikirkan cara-cara yang lebih tepat untuk kita memperlakukan diri kita, untuk melakukan pekerjaan kita, begitu juga untuk berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kiranya materi ini akan menolong kita untuk kita berproses, dan kiranya Tuhan akan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Kiranya materi ini akan memperkaya dan akan membawa kesempatan bagi kita semua untuk terus diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.